Halo guys, selamat siang. Kita di BBI tempat budidaya ikan. Sebentar lagi kita akan mau lihat mengecek perkawinan ikan patin yang akan kita saksikan di kolam di tempat perkawinan patin. Ayo guys, let's go. Kita ke tempat perkawinan patin. Sudah ada teman-teman yang menuju tempat perkawinan patin akan menyaksikan bagaimana cara ikan patin menikah sampai perkawinan. Perjalanannya kurang lebih 200 meter tempat tujuan. Kolam sudah yang mau disiapkan akan diisi ikan minggu depan akan terisi setelah selesai perkawinan. Kita sudah menuju ke gedung tempat khusus ikan dikawin pernikahan ikan. Ya, mau sebelah sini lagi. Ayo silakan kita masuk. Tandon. Kita main tandon. Anunya enggak ada. Ada udangnya? Enggak ada. Enggak ada. Sudah habis. Potong. Udang merah. Ini kosong. Itu ya ikut semikotnya. Oh, ini ternyata bibit ikan nila yang tahap pembesaran. Kita lanjut lagi yang pernikahan ikannya. Lanjut. Lanjut. Perkawinan ikan sih. Ini tempat mijahan. Pemijahan. Pemijahan kenapa dibuka? Kami belum buka undangan nih. Bapaknya itu awas dicelobok. Awas nyok. Ya. Awas Pak. Ayo kita ke dalam. Kemudian kita gabung atau kita kasih air, baru terjadi pembuahan, kita masukin sini. Nanti besok hari kita menjaga jam 9, kita jam 9 pagi besok dia netas ya. Netas. Nah ini sistemnya begini, ini kan teraduk ya, telur teraduk kan. Nanti anakannya itu yang netas akan ngikut naik ke sini, masuk ke sini, akan keluar di sana, kita tampung pakai air itu. Jadi nanti yang tidak menetas telur tetap di dalam sini, anakannya akan naik keluar. Nah, setelah itu anakannya udah jadi tadi, sudah netas, tapi ke sini. Disinilah tempat pemeliharaan yang khusus itu ikan patin. Kalau tempat piara ikan patin ini belum panas nih. Kita upayakan panas udaranya sini. Makanya saya siapkan kompor. Taruh sini supaya lebih panas. Di panas. Kita dalam karena kita keringatan. Karena suhu air diminta sekitar 28 sampai 29. Otomatis suhu udara kan sekitar 30-35an.
agak dingin ya. Jadi nanti larva anakan ikan tersebut dengan larva kita masukkan di sini. Nah, sekitar 36 jam kemudian baru kita kasih makan. Ini ikan baru dipakai. Induknya sudah kita kembalikan dengan anakannya di sini. Jadi itu dari induknya itu kayak apa kasih lepas telurnya. Itu disuntik. Saya suntik jam 9 pagi kemarin, kemudian jam 9 malam saya suntik lagi yang kedua. Paginya perutnya gendut sudah itu. Kayak itulah gendut, dia dipencet keluar telurnya. Bisa dipercepat. Ya, kita pencet keluar telurnya. Setelah keluar telurnya nanti jantannya kita pencet juga, keluarkan spermanya, kita tampung di botol, kita kasih alat infus supaya nggak cepat mati spermanya tadi. Udah kita encerkan spermanya, baru kita campur sama telur. Kita aduk rata menggunakan bulu ayam supaya lembut. Itu tidak terjadi pembuahan masih, karena belum ketemu air. Dia harus ke air lagi ya. Ya, jadi kalau ketemu air baru dia terjadi pembuahan. Karena dia di air. Dia ketemu air, lalu masuk ketemu sperma, belum ketemu air. Setelah itu baru nanti kita ambil air ini, kesiramkan ke telur dan supaya baru dia terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, telurnya baru kita taruh ke sini. Jantan betina kita kembalikan, kita tunggu lagi 4 bulan kemudian dia mau kawin lagi. Kalau ini Pak berapa lama ini Pak untuk memasak ini ke sini sampai Dia netas. 24 jam. 24 jam. Berarti 1 hari 1 malam. Iya. Semua ikan seperti ikan mas, lele, nila, patin 24 jam rata-rata. Rata-rata 24 jam dia ada netas. Setelah menetas itu dia dipindahkan ke sini. Iya, pindah ke sini. Setelah umur 36 dia netas, baru kita kasih makan. Kalau lele setelah umur 7 hari atau paling lama 7 hari, paling nggak umur 5 hari lele setelah netas baru kasih makan. Karena ikan itu waktu dia netas, semua ikan ya, waktu dia netas dia bawa makanan cadangan berupa kantung kuning telur kata kita bilang di badannya. Gitu. Jadi dia bawa makanan, walaupun nggak makan dia sudah punya makanan sendiri. Dari telurnya kemarin dia netas. Setelah hari bawa telur dia bawa makanan gitu. Tapi makanannya akan habis sekitar 5 hari kemudian. Jadi harus sudah kita kasih makan. Cara makanannya apa Pak? Mau tahu makanan patin? Ayo bertanya sini patin. Untuk makanan patin kita lanjut untuk melihat makanan dari ikan patin. Ayo. Nah ini kita belum suntik yang ini. Masih induk ikan patin, silakan lihat induknya. Untuk induknya silakan kita lihat untuk induk ikan patin. Dan dari induk ini tempat pengambil tadi ini namanya ikan patin. Pak di kolam sana Pak kita praktek penebaran Pak klimatisasi. Kita akan ke kolam lagi untuk melihat penebaran ikan dari pihak pemindahan ke Tapi kolam. sudah ditebar sebagian. Ayo. Karena keluar dari HP ini jadi. Dengan bawa menyelam senyang. Dari balai riset. Bapak Ibu kemarin Semaramen. Semaramen. Ini Pak ya, Bu, ini cara aklimatisasi begitu kita mendatangkan benih atau membeli benih dari luar. Terlebih dahulu kita aklimatisasikan di kolam. Seperti apa sih aklimatisasi itu? Kita masukkan di kolam kita ya. Dibiarkan 15 seperti yang tadi saya jelaskan 15 sampai 20 menit Pak ya. Sampai isi air yang ada di
dalam kantong plastik ini menyesuaikan dengan air yang ada di kolam kita Pak ya. Dengan suhunya, pH dia menyesuaikan semua. Ibaratnya itu kondisi air yang ada di dalam plastik oksigen ini Pak sama yang di luar kolam kita Pak ya. 15 sampai 20 menit baru kita bisa keluarkan. Ya begitu Pak ya. Kurang lebihnya begitulah cara aklimatisasi. Berarti ini kita menunggu 15 menit. Iya, 15 sampai 20 menit Pak. Ditunggu dulu, dibiarkan dulu. Iya, 15 sampai 20 menit Pak ya. Biarkan dulu sampai biasanya plastik itu berembun. Berembun, dalam plastik itu berembun, ada embun dia ngeluarkan. Ini nah, sudah mulai berembun. Begitu sudah berembun, yang penting kalau sudah sampai paling enggak 20 menit lah. Kita sudah sampai 20 menit baru dibuka Pak plastiknya Pak ya. Baru kita tebar di kolam. Seperti lalu kemudian seperti apa cara nebarnya Pak? Ini Pak. Ini ada yang beranggapan bahwa nebar itu ya kok langsung tuang Iya. begini aja Pak ya. Nah, Iya, ini iya. ada juga caranya. Ini karena ini kalau memang air yang ada di dalam kolam sama ini kan beda suhu. Ini panas, ini masih dingin Pak ya. Jadi kita caranya itu tidak langsung dituang. Jadi kita masuk terlebih dahulu, kita masukkan air yang ada di kolam Ya. sampai pelan-pelan sampai ikan ini menyesuaikan dengan air Pak. Pelan-pelan masukkan air dulu Pak, lama biarkan dulu lama-lama. Nanti setelah itu dibiarkan dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Ini cepat bukanya, saya buka ya biar mempercepat aja karena kondisi panas. Ini harusnya kita tunggu 15 sampai 20 menit dulu Pak baru kita bisa lepas. Ini benih nila ini. Benih nila yang ditabur ya kan? Ini iya. Ini proses aklimatisasi Pak ya. Nah, Pak, selanjutnya kita bisa seleksi induk di sebelah itu. Iya. Lihat Iya, induk kita jantan yang mana seleksi. betina. Apa Ayo. perbedaannya? Kita akan melihat perbedaan ikan jantan, ikan nila jantan dengan yang betina. Sudah disiapkan. Tidak apa-apa dipegang aja ini nih. Ini dari segi warna biasa itu agak cerah ini karena dia ini biasanya dia ini jantan ini agak cerah warnanya di banda. Dan yang kedua perbedaannya itu jantannya itu lebih besar dibanding yang betina. Ini yang betina ini. Dan betina nih? iya badannya itu Pak ini lebih ramping, ini agak Lebar. lebar dia. Ini betina ini lebih ramping ya kan. Lalu dilihat perbedaannya. Warnanya lebih cerah. Beda. Ini betina ini dari segi kelaminnya Pak bisa dibalik perbedaannya ini nah. Ada yang menonjol keluar. Itu apa? Ini ya, Iya. yang merah. Nah, yang merah ini enggak Pak ya? Enggak ya. Ya, ini bulat aja Pak ya. Coba bisa itulah. Itu perbedaan jantan sama betina. Ini jantan ini. Warna dari Ini yang kalau sudah pengalaman Pak lihat dari jauh aja sudah tahu oh ini jantan, ini betina. Ini dari segi fisik Pak ya. Dilihat. Ya enggak apa-apa Bu pegang aja. Hati-hati cuman dia ini berduri. Enggak apa-apa. Ini jantan ini. Biasa yang dulu. Jantan juga ini. Ini nih, ini nah mana tadi betul. Oh ini nah. Ini beda. Ini pasti jantan. Ini jantan ini, ya. Ini betina ini. Tuh kelaminnya Pak, bulat aja dia. Dari kelamin dia beda. Dia ini untuk punya ini Pak, saya lanjutkan ini saya jelaskan juga pemejahannya. Pemejahannya ini beda sama ini. Patin, lele beda. Ini perbedaannya kalau kita mau dia bisa mijah sendiri di kolam Pak. Dengan syarat perbandingan 1:4 atau 5. 1 jantan, 4 betina atau 5, 3, 4, 5 bisa, tapi lebih bagus sebenarnya standar ya 4 atau 5. Itu perbandingannya Pak di kolam kita nebar. Biasa kita di kolam ini induk kita ini Pak di sini perbandingannya 50 jantan, 150 betina Pak ya. 1:3 kita pakai. Biasa sebenarnya lebih bagus perbandingannya 1:5. Ini nak jantannya. Kelihatan. Iya, ada kelaminnya. Jantan ini, jantan ya. Dari badannya juga jauh beda. Betinanya? Betina ya. Ini betina. Ini betina. Ya.
Jantan ini. Ini betina. Ini betina satu. Sama ini lah betina. Dia warnanya agak pucat dia. Jantannya nah ini. Jantan. Dari segi dilihat dari visual aja Pak bisa dibedakan. Kan? Cuman ini durinya tajam ini. Ini kebetulan juga Pak, kami ada induk baru di sini, cuma belum dipijahkan Pak. Masih ini ada di sebelah ini. Dia jenis baru Pak, dia Jatimbulan dari Jawa Timur. Belum itu Pak, mungkin setengah tahun baru kita bisa pijahkan Pak. Belum bisa dipijahkan Pak itu. Mungkin ada yang ditanyakan Pak, silakan. Masalah ini nilai ini. Jenis nih Kak pas gun nila itu seperti non Ini yang kayak nilainya ini mau kawin umur berapa? Ini umurnya mau kawin. Dia umur 8 bulan Pak. 8 bulan Ya, baru 7-8 bulan baru bisa. atau bahkan sampai setahun sekaligus bisa bagus lagi. Karena begini Pak, induk ini kita induk itu induk yang unggul itu Pak, kalau mau masih kecil-kecil begini dia tidak mau meja juga Pak. Dia mau meja pada saat sudah besar, umur sekian, paling tidak setahun Pak baru bisa meja itu Pak. Tidak mau juga dia sini. Kalau induk Pak itu apa calon induk atau calon induk atau induk nih atau nilai itu biasa Pak di kolam di manakah? Di alam itu Pak masih kecil dia sudah meja. Itu tandanya bahwa ikan itu kurang bagus. Enggak maksudnya tuh produksinya bagus tapi kualitasnya enggak bagus Pak. Enggak mau besar itu Pak biasanya. Kecil terus. Iya dia. kecil terus ya, karena Kerdil. induk dari induknya aja Pak dia sudah kecil. Jadi anaknya enggak mau besar dia Pak. Begitu Pak anunya. Jadi kalau sudah bertelur misalnya di dalam kolam telur sendiri, apa perlu kita pisahkan telur dari induk ini? Harusnya kalau kami di sini Pak serok aja, diserok benihnya dipindah benihnya yang dipindah ya Pak. Di sini kami karena pemijahan masih alami semua Pak. Kami memijahkan nila di kolam. Nanti kedepannya kami rencana apa yang dijelaskan tadi kepala BB itu yang pernah dia pelajari di Jawa itu kita menerapkan di sini. Iya Pak. Kami baru menerapkan itu Pak. Belum sempat gitu. Kami masih siapkan karena induknya juga baru datang. Nanti induk yang akan datang ini Pak ada di sebelah ini. Baru nanti itu kita sistem inkubator namanya Pak. Kita ambil telur. Biasanya jantan betina kan tuh Pak ini ngerami telur dalam mulutnya. Biasanya ngerami telur dalam mulutnya nanti kita seleksi begitu telurnya kita ambil kita tetaskan sendiri. Sama seperti tadi sistemnya di ini di belakang itu yang dipatin itu Pak. Dipaten. Iya betul. Nah, ada kan tadi itu sistem inkubator namanya. Nanti nanti itu netas itu sama juga ini sistemnya juga nanti kita terapkan. Jadi ndak memijah secara alami lagi Pak. Kita lagi yang ini. Ada lagi potan. Iya, ada lagi. Iya Pak betul. Ndak di situ Pak. Ndak sambil nunggu ini lele Pak seleksi lagi. Terima kasih, kita sudah melihat dari hasil pembuatan ikan patin perkawinan dan juga jenis kelamin antar ikan betina maupun yang jantan. Kita sudah melihat di belakang kita masih ada lagi yang akan dicek dan kita akan melihat bibit-bibit dari ikan lele dikasih juga supaya mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Robert. Sekian dan terima kasih. Kemarin pagi sama tadi malam kita bikin dari alam. Kembali mau ketemu baru telur dari sini. Nah, itu bulu ayam untuk nyari telurnya supaya sperma sama telur rata kan. Nah, kalau bapak-bapak ibu mau lihat makanannya boleh di sini. Lanjut. Lanjut. Makanan patin.
namanya artemia. Bisa dikasih makan lele juga. Ini telur. Itu telur nanti ditetaskan itu Pak. Telur ini. Telur apa ini? Namanya telur artemia, udang kecil-kecil betul di laut. Dia bertelur, kita ambil telurnya, kita tetaskan jadi anakan kecil-kecil juga, kita masukkan ke ikan. Ini telurnya. Ya kan Yansen kan? Iya. Tadi ada juga yang masih ini single, dia bilang boleh ini. Siapa ya orangnya? Nah ini ya telur ini boleh dipegang kayak pasir. Kayak pasir aja dia Pak. Nah kecil betul. Ini ditetaskan, ada proses menetaskannya. Nantilah kalau belajar lagi ya. Telur Lele udang Pak aja ya? dulu ya. Telur udang laut. Telur udang. Dia nggak ada kadaluarsanya kan? Enggak ada, cuman harus dikemas dengan baik, ditaruh di kulkas. Harganya segini 800.000. 400 satu kaleng nih Pak. Beli satu box itu bisa dapat motor itu. Mahal kayaknya. Oke, sambil nih sama Amjad. Ini Pak sambil Pak di sana kita praktek pelebaran Nanti ikan. setelah itu ke lele lagi karena lele masih dikuras. Ya, sambil nunggu lelenya Pak. Boleh ya, bolak-balik Pak ya. Tapi mau ditanyakan saya boleh juga. Ke nila lagi boleh, nanti lele lagi boleh. Kita langsung untuk penaburan bibit ikan pemindahan. Mahkam ya. Apa arti mahkam itu? Oh, mahkam dari apa ya? Bahasa Minang itu. Tadi kemarin pagi sama tadi malam kita bicara tentang alam. Berarti mau ketemu taruh telur dari sini. Nah, itu bulu ayam yang telurnya supaya sperma sama telur rata kan. Nah, kalau bapak-bapak ibu mau lihat makanannya boleh di sini. Lanjut. Makanan patin. Namanya artemia. Bisa dikasih makan lele juga. Ini telur. Itu telur nanti ditetaskan itu Pak. Telur ini. Telur apa ini? Namanya telur artemia, udang kecil-kecil betul di laut. Dia bertelur, kita ambil telurnya, kita tetaskan jadi anakan kecil-kecil juga, kita masukkan ke ikan. Ini telurnya. Ya kan Yansen kan? Iya. Tadi ada juga yang masih ini single, dia bilang boleh ini. Siapa ya orangnya? Nah ini ya telur ini boleh dipegang kayak pasir. Kayak pasir aja dia Pak. Nah kecil betul. Ini ditetaskan, ada proses menetaskannya. Nantilah kalau belajar lagi ya. Telur udang Lele Pak aja ya? dulu ya. Telur udang laut. Dia nggak ada kadaluarsanya kan? Enggak ada, cuman harus dikemas dengan baik, ditaruh di kulkas. Harganya segini 800.000. 400 satu kaleng nih Pak. Beli satu box itu bisa dapat motor itu. Mahal kayaknya. Oke, sambil nih sama Amjad. Ini Pak sambil Pak di sana kita praktek pelebaran Nanti ikan. setelah itu ke lele lagi karena lele masih dikuras. Ya, sambil nunggu lelenya Pak. Boleh ya, bolak-balik Pak ya. Tapi mau ditanyakan saya boleh juga. Ke nila lagi boleh, nanti lele lagi boleh. Kita langsung untuk penaburan bibit ikan pemindahan. Mahkam ya. Apa arti mahkam itu? Oh, mahkam dari apa ya? Bahasa Minang itu. Masih induk ikan patin, silakan lihat induknya. Untuk induknya silakan kita lihat untuk induk ikan patin.
Dan dari induk ini tempat pengambil tadi pendahan. Ini namanya ikan patin. Pak di kolam sana Pak kita praktek penebaran aklimatisasi. Kita akan ke kolam lagi untuk melihat penebaran ikan dari pendahan ke Tapi kolam. sudah ditebar sebagian. Ayo karena keluar dari HP ini jadi. Dengan bawa menyelam senyang. Dari Balai Riset. Bapak Ibu kemarin kemaramen. Kemaramen. Ini Pak ya, Bu, ini cara aklimatisasi begitu kita mendatangkan benih atau membeli benih dari luar. Terlebih dahulu kita aklimatisasikan di kolam. Seperti apa sih aklimatisasi itu? Kita masukkan di kolam kita Pak ya. Dibiarkan 15 seperti yang tadi saya jelaskan 15 sampai 20 menit Pak ya. Sampai isi air yang ada di dalam kantong plastik ini menyesuaikan dengan air yang ada di kolam kita Pak ya. Dengan suhunya, pH dia menyesuaikan semua. Ibaratnya itu kondisi air yang ada di dalam plastik oksigen ini Pak sama yang di luar kolam kita Pak ya. 15 sampai 20 menit baru kita bisa keluarkan. Ya begitu Pak ya. Kurang lebihnya begitulah cara aklimatisasi. Berarti ini kita menunggu 15 menit. Iya, 15 sampai 20 menit Pak. Ditunggu dulu, dibiarkan dulu. Iya, 15 sampai 20 menit Pak ya. Biarkan dulu sampai biasanya plastik itu berembun. Berembun dalam plastik itu berembun, ada embun dia ngeluarkan. Ini nah, sudah mulai berembun, begitu sudah berembun, yang penting kalau sudah sampai paling enggak 20 menit lah. Kita sudah sampai 20 menit baru dibuka Pak plastiknya Pak ya. Baru kita tebar di kolam. Seperti lalu kemudian seperti apa cara nebarnya Pak? Begini, Pak. Ini ada yang beranggapan bahwa nebar itu ya oh langsung tuang Iya. begini aja Pak ya. Nah, Iya, ini ada juga caranya. Ini karena ini kalau memang air yang ada di dalam kolam sama ini kan beda suhu. Ini panas, ini masih dingin Pak ya. Jadi kita caranya itu tidak langsung dituang. Jadi kita masuk terlebih dahulu, kita masukkan air yang ada di kolam Ya. sampai pelan-pelan sampai ikan ini menyesuaikan dengan air Pak. Pelan-pelan masukkan air dulu Pak. Lama. Biarkan dulu lama-lama. Nanti setelah itu dibiarkan dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Ini cepat bukanya, saya buka ya, biar mempercepat aja karena kondisi panas. Ini harusnya kita tunggu 15 sampai 20 menit dulu Pak, baru kita bisa lepas. Ini benih nila ini. Benih nila yang ditabur ya kan? Ini iya. Ini proses aklimatisasi Pak ya. Pak, selanjutnya kita bisa seleksi induk, bisa belajar. Iya. Lihat Ayo induk kita jantan yang mana seleksi. betina. Apa Ayo. perbedaannya? Kita akan melihat perbedaan ikan jantan, ikan nila jantan dengan yang betina. Sudah disiapkan. Tidak apa-apa dipegang aja. Ini nih. Ini dari segi warna biasa itu agak cerah. Ini karena dia. Ini biasanya dia ini jantan ini agak cerah warnanya di banda. Dan yang kedua perbedaannya itu jantannya itu lebih besar dibanding yang betina. Ini yang betina ini. Dan betina nih? iya, badannya itu Pak ini lebih ramping, ini agak Lebar. lebar dia. Ini betina ini lebih ramping, ya kan? Lalu dilihat perbedaannya. Warnanya lebih cerah. Beda. Ini betina ini dari segi kelaminnya Pak bisa dibalik perbedaannya ini nah. Ada yang menonjol keluar. Itu apa? Ini ya, Iya. yang merah. Nah, yang merah ini enggak Pak ya? Enggak ya. Ya, ini bulat aja Pak ya. Coba bisa itulah. Itu perbedaan jantan sama betina. Ini jantan ini. Warna dari Ini yang- kalau sudah pengalaman Pak lihat dari jauh aja sudah tahu oh ini jantan, ini betina. Ini dari segi fisik Pak ya. Dilihat. Ya enggak apa-apa Bu pegang aja. Hati-hati cuman dia ini berduri.
apa-apa. Ini jantan ini. Biasa yang dulu. Jantan juga ini. Ini nih, ini nah yang tadi betina. Oh ini nah. Ini beda. Oh, jantan. Ini pasti Betina ini. jantan. Ini jantan ini. Ya, ini betina ini. Tuh kelaminnya Pak, bulat aja dia. Dari kelamin dia beda. Dia ini untuk punya ini Pak, saya lanjutkan ini, saya jelaskan juga pemejahannya. Pemejahannya ini beda sama ini. Patin, lele beda. Ini perbedaannya kalau kita mau dia bisa mijah sendiri di kolam Pak. Dengan syarat perbandingan 1:4 atau 5. 1 jantan, 4 betina atau 5, 3, 4, 5 bisa, tapi lebih bagus sebenarnya standar ya 4 atau 5. Itu perbandingannya Pak di kolam kita nebar. Biasa kita di kolam ini induk kita ini Pak di sini perbandingannya 50 jantan, 150 betina Pak ya. 1:3 kita pakai. Biasa sebenarnya lebih bagus perbandingannya 1:5. Ini nah jantannya. Kelihatan. Ada kelaminnya. Jantan ini, jantan ya. Dari badannya juga jauh beda. Betinanya? Betina ya. Ini betina. Ini betina. Ya. Jantan ini. Ini betina. Ini betina satu. Sama ini nah betina. Dia warnanya agak pucat dia. Jantannya kayak ini. Jantan. Dari segi dilihat dari visual aja Pak bisa dibedakan. Kan? Cuman ini durinya tajam ini. Ini kebetulan juga Pak, kami ada induk baru di sini, cuma belum dipijahkan Pak. Masih ini ada di sebelah ini. Dia jenis baru Pak, dia Jatimbulan dari Jawa Timur. Belum itu Pak, mungkin setengah tahun baru kita bisa pijahkan Pak. Belum bisa dipijahkan Pak itu. Mungkin ada yang ditanyakan Pak, silakan. Selain nilai ini. Jenis nih Kak pas gun nila itu seperti non Ini yang kayak nilainya nih mau kawin umur berapa? Ini umurnya mau kawin. Dia umur 8 bulan Pak. 8 bulan Ya, baru 7-8 bulan. bisa. Atau bahkan sampai setahun sekaligus bisa bagus lagi. Karena begini Pak, induk ini kita induk itu induk yang unggul itu Pak, kalau mau masih kecil-kecil begini dia tidak mau meja juga Pak. Dia mau meja pada saat sudah besar, umur sekian, paling tidak setahun Pak baru bisa meja itu Pak. Tidak mau juga dia mesin. Kalau induk Pak itu apa calon itu atau calon induk atau induk atau nilai itu biasa Pak di kolam di manakah? Di alam itu Pak masih kecil dia sudah meja. Itu tandanya bahwa ikan itu kurang bagus. Tidak maksudnya tuh produksinya bagus tapi kualitasnya tidak bagus Pak. Tidak mau besar itu Pak biasanya. Kecil terus. Iya dia. kecil terus ya, karena Kerdil. induk dari induknya aja Pak dia sudah kecil. Jadi anaknya enggak mau besar dia Pak. Begitu Pak anunya. Jadi kalau sudah bertelur misalnya di dalam kolam telur sendiri, apa perlu kita pisahkan telur dari induk ini? Harusnya kalau kami di sini Pak serok aja, diserok benihnya dipindah benihnya yang dipindah ya Pak. Di sini kami karena pemijahan masih alami semua Pak. Kami memijahkan nila di kolam. Nanti kedepannya kami rencana apa yang dijelaskan tadi kepala BB itu yang pernah dia pelajari di Jawa itu kita menerapkan di sini. Iya Pak, kami baru menerapkan itu Pak. Belum sempat gitu. Kami masih siapkan karena induknya juga baru datang. Nanti induk yang akan datang ini Pak ada di sebelah ini. Baru nanti itu kita sistem inkubator namanya Pak. Kita ambil telur. Biasanya jantan betina kan tuh Pak ini ngerami telur dalam mulutnya. Biasanya ngerami telur dalam mulutnya nanti kita seleksi, begitu telurnya kita ambil, kita tetaskan sendiri. Sama seperti tadi sistemnya di ini, di belakang itu, yang di patin itu Pak. Di paten. Iya betul. Ada kan tadi itu sistem inkubator namanya. Nanti nanti itu netas itu sama juga ini sistemnya juga nanti kita terapkan. Jadi ndak memijah secara alami lagi Pak. Kita lagi yang ini. Ada lagi paten. Iya, ada lagi. Iya Pak betul. Ndak di situ Pak. Sambil nunggu ini lele Pak, seleksi lagi. Terima kasih. Kita sudah melihat dari hasil pemilihan ikan patin, perkawinan, dan juga jenis kelamin antar ikan betina
maupun yang jantan kita sudah melihat. Di belakang kita masih ada lagi yang akan di break, dan kita akan melihat bibit-bibit dari ikan lele. Dikasih juga supaya mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Robert. Sekian dan terima kasih. Halo guys, selamat siang. Kita di BBI, tempat budidaya ikan. Sebentar lagi kita akan mengecek perkawinan ikan patin yang akan kita saksikan di kolam di tempat perkawinan patin. Ayo guys, let's go. Kita ke tempat perkawinan patin. Nah, itu sudah ada teman-teman yang menuju tempat perkawinan patin, akan menyaksikan bagaimana cara ikan patin menikah sampai perkawinan. Perjalanannya kurang lebih 200 meter tempat tujuan. Kolam sudah yang mau disiapkan, akan dikirimkan minggu depan, akan terisi setelah selesai perkawinan. Kita sudah menuju ke gedung tempat khusus ikan dikawini, pernikahan ikan. Ya, mau sebelah sini lagi. Boleh. Ayo silakan kita masuk. Tandon. Kita main tandon. Tempat pengampunan Ada. air. Ada udangnya? Nggak ada. Nggak ada. Udah habis. Ada pembeli. Potong. Udang darah. Ini kosong. Itu ya ikut mikotnya. Oh, ini ternyata bibit ikan nila yang tahap pembesaran. Kita lanjut lagi yang pernikahan ikannya. Lanjut. Lanjut. Tempat perkawinan ikan gitu. Ini tempat mijahan. Pemijahan. Pemijahan kenapa dibuka? Orang belum buka undangan nih. Bapaknya itu awas dicelobok. Awas nyot dong ya. Awas Pak. Ayo kita ke dalam. Jadi kita gabung, kita kasih air, baru kita buah-buahan, kita masukin sini. Nanti besok hari kita menjaga jam 9, kita jam 9 pagi besok dia netas dia. Netas. Nah ini sistemnya begini, ini kan teraduk ya, telur teraduk kan. Nanti anakannya itu yang netas akan ngikut naik ke sini, masuk ke sini, akan keluar di sana, kita tampung pakai air itu. Jadi nanti yang tidak menetas telur tetap di dalam sini, anakannya akan naik keluar. Nah, setelah itu anakannya udah jadi tadi, sudah netas, tapinya ke sini. Disinilah tempat pemeliharaan.
Yang khusus itu ikan patin. Kalau tempat piara ikan patin ini belum panas nih. Kita upayakan panas udaranya sini. Makanya saya siapkan kompor gas. Taruh sini supaya lebih panas. Di panas. Tapi cara darat terkadang kita keringatan. Karena suhu air diminta sekitar 28-29. Otomatis suhu udara kan sekitar 30-35an. Ini kata dingin ya. Jadi nanti larva anak ikan ke situ dengan larva kita masukkan di sini. Nah, ketika 36 jam kemudian baru kita kasih makan. Ini induknya sudah kita kembalikan dengan anak-anaknya di sini. Jadi itu dari induknya itu kayak apa kasih lepas telurnya? Itu disuntik. Saya suntik jam 9 pagi kemarin, kemudian jam 9 malam saya suntik lagi kedua. Paginya perutnya gendut sudah itu. Kayak itulah gendut, dia dipencet keluar telurnya. Oh, bisa dipercepat. Ya, kita pencet keluar telurnya. Setelah keluar telurnya nanti jantannya kita pencet juga, keluarkan spermanya, kita tampung di botol, kita kasih alat infus supaya nggak cepat mati spermanya tadi. Udah kita encerkan spermanya, baru kita campur sama telur. Kita aduk rata menggunakan bulu ayam supaya lembut. Itu tidak terjadi pembuahan masih, karena belum ketemu air. Dia harus ke air lagi ya. Ya, jadi kalau ketemu air baru dia terjadi pembuahan. Karena dia di air. Dia ketemu air, lalu masuk ketemu sperma, belum ketemu air. Setelah itu baru nanti kita ambil air ini, kesiramkan ke telur dan supaya kita atur. Baru dia terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, telurnya baru kita taruh ke sini. Jantan betina kita kembalikan. Kita tunggu lagi ini 4 bulan kemudian dia mau kawin lagi. Kalau ini Pak berapa lama ini Pak untuk masak ini ke sini sampai Dia netas. 24 jam. 24 jam. Berarti 1 hari 1 malam. Iya. Semua ikan seperti ikan mas, lele, nila, patin 24 jam rata-rata. Rata-rata 24 jam dia ada netas. Setelah menetas itu dia dipindahkan ke sini. Ya, nanti ke sini. Setelah umur 36 dia netas, baru kita kasih makan. Kalau lele setelah umur 7 hari atau paling lama 7 hari, paling nggak umur 5 hari lele setelah netas baru kasih makan. Karena ikan itu waktu dia netas, semua ikan ya, waktu dia netas dia bawa makanan cadangan berupa kantung-kuning telur kata kita bilang di badannya. Gitu. Jadi dia bawa makanan, walaupun nggak makan dia sudah punya makanan sendiri dari telurnya kemarin dia netas. Setelah hari bawa telur dia bawa makanan itu. Tapi makanan akan habis sekitar 5 hari kemudian. 7 hari sudah kita kasih makan. Cara makanannya apa Pak? Mau tahu makanan patin? Ayo bertanya sini patin. Untuk makanan patin kita lanjut untuk melihat makanan dari ikan patin. Ayo. Nah ini kita belum suntikan banyak ini. Kemarin pagi sama tadi malam kita juga dalam. Kembali keluar telur. Taruh telur dari sini. Itu bulu ayam untuk ngaduk telurnya supaya sperma sama telur rata kan. Nah, kalau bapak-bapak ibu mau lihat makanannya boleh di sini. Nggak steril. Lanjut. Makanan patin. Namanya artemia. Bisa dikasih makan juga. Ini telur. Itu telur nanti ditetaskan itu Pak. Telur ini.
Telur apa ini? Namanya telur Artemia udang kecil-kecil betul di laut. Dia bertelur, kita ambil telurnya, kita tetaskan jadi anakan kecil-kecil juga, kita masukkan ke ikan. Ini dia telurnya. Ya kan Yansen? Yansen kan? Iya. Tadi ada juga yang masih ini single, dia bilang boleh ini. Siapa ya orangnya? Nah ini ya telur ini boleh dipegang kayak pasir. Kayak pasir aja dia, Pak. Nah kecil betul. Ini ditetaskan, ada proses menetaskannya. Nantilah kalau belajar lagi ya. Telur Lele udang Pak aja ya. dulu ya. Telur udang laut. Telur udang. Dia enggak ada kadaluarsanya kan? Enggak ada, cuman harus dikemas dengan baik, ditaruh di kulkas. Harganya segini 800.000. 400 satu kaleng nih, Pak. Beli satu box itu bisa dapat motor itu. Mahal kayaknya. Oke, sambil nih sama Hamzah itu ya. Ini Pak sambil Pak di sana kita cek penebaran Nanti ikan. setelah itu ke lele lagi karena lele masih dikuras. Ya, sambil nunggu lelenya, Pak. Boleh ya, bolak-balik Pak ya. Tapi mau ditanya ke saya boleh juga. Ke nila lagi boleh, nanti lele lagi boleh. Kita langsung untuk penaburan bibit ikan pemindahan. Mahkam ya. Apa arti mahkam itu? Oh, mahkam dari sungai ya. Bahasa Finland itu.